anak-anak, setelah kita belajar kemarin di tema 1, sekarang kita akan belajar di tema 2. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kemudahan dari Allah SWT. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar? Kali ini kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 2 yaitu berisi tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak, kalian tahu tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian? Apa sajakah tumbuhan dan hewan yang kalian miliki di rumah? Nah, anak-anak, dari tumbuhan dan hewan yang kalian miliki, jangan lupa ya, kita harus selalu menyayangi tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, sekarang di tema 2 kita akan belajar tentang dongeng. Anak-anak, apakah dongeng itu? Dongeng adalah cerita khayal atau cerita yang bukan sebenarnya. Nah, di dalam dongeng ini terdapat tema, latar, ada latar waktu dan latar tempat. Kemudian di dalam dongeng juga mengandung pesan. Pesan-pesan yang baik yang dapat kita jadikan pembelajaran. Jadi, setelah kita membaca dongeng, kita dapat memetik pelajaran yang ada di dalam dongeng tersebut. Coba sekarang simaklah dongeng berikut ini. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu?" Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Anak-anak, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena tidak bisa bertemu dengan temannya. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa senang ya. Kemudian, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Memberikan sebagian tubuhnya. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Karena lama tidak bertemu dengan temannya. Nah, anak-anak, tulislah tugas berikut di buku tulis kalian dengan menulis soal dan jawaban.
Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Apakah jumlah daunnya akan sama? Sekarang kita balik. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama ya, yaitu 50 helai daun kering. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Dari kegiatan Dayu tersebut, kita bisa memahami bahwa penjumlahan tersebut bersifat komutatif atau pertukaran. Yang dimaksud dengan sifat komutatif atau pertukaran adalah jika angka yang dijumlahkan dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Berikutnya, ayo kita bernyanyi ya anak-anak. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu Cemara selama di perjalanan. Yuk kita menyanyikan lagu Cemara. Tadi Bu Ida juga mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama. Dan pelajaran yang ketiga, Bu Ida tadi mengajarkan anak-anak penjumlahan dengan sifat pertukaran atau sifat komutatif.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anak, besok ketemu lagi ya dengan Bu Indah. Kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, anak-anak harus tetap semangat belajar. Bu Indah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.